Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1669, Menerobos Alam Konfirmasi Dao. Tadi, apa yang Mulia katakan? Mau ikut mereka meminta maaf kepada suku Dewa Matahari. Bukan hanya Patriark Raja Surgawi Harimau Hitam yang kebingungan, tetapi bahkan beberapa bawahan kuat penguasa alam cerah juga benar-benar kebingungan. Yang Mulia, apa ini? Seorang Patriark tak dapat menahan diri untuk bertanya, hatinya penuh keraguan. Penguasa alam cerah menggelengkan kepalanya dan berkata kepada semua orang, kalian semua akan menemaniku ke suku Dewa Matahari. Hati semua orang bergetar. Apakah semua orang akan pergi? Meskipun semua orang bingung, tidak ada seorang pun yang berani menentang perintah penguasa alam cerah. Dengan demikian, penguasa alam cerah memimpin puluhan ribu prajurit tangguh bersama dengan Patriark Raja Surgawi Harimau Hitam menuju suku Dewa Matahari. Seperti biasa, Chen Tong, murid suku Dewa Matahari, sedang menjaga wilayah suku. Pada hari itu, saat sedang merasa sangat malas, ia tiba-tiba melihat sebuah kapal raksasa terbang dari langit. Kapal itu memancarkan kekuatan surgawi yang menakjubkan dan kekuatan surgawi. Merasakan kekuatan surgawi ini, ekspresi Chen Tong berubah drastis, tidak mungkin. Tak lama kemudian, kapal itu pun sampai di perbatasan suku Dewa Matahari, namun berhenti sebelum masuk, tidak berani melintas bahkan setengah langkah pun. Melihat Chen Tong menjaga tempat itu, penguasa alam cerah melangkah maju, menangkupkan tangannya sebagai salam, dan berkata, saya Jinbo, penguasa alam cerah, di sini untuk meminta maaf. Saya mohon saudara muda ini melaporkan hal ini kepada saya. Penguasa alam terang. Mendengar ini, Chen Tong menyadari bahwa orang di depannya adalah penguasa alam cahaya terang. Ia begitu ketakutan hingga berlutut, menatap penguasa alam cahaya terang dan kelompok prajurit tangguhnya dengan takjub. Mungkinkah orang-orang ini? Tunggu, apa yang dikatakan penguasa alam cahaya tadi? Adik, silakan masuk dan laporkan ini. Penguasa alam cahaya Jinbo, melihat reaksi Chen Tong, tidak terkejut dan berkata sambil tersenyum. Sambil menatap sang penguasa alam cerah yang tersenyum, Chen Tong menguatkan dirinya, bangkit, dan bergegas berbalik untuk terbang menuju aula besar suku Dewa Matahari. Tidak perlu melapor, biarkan mereka masuk. Pada saat ini, sebuah suara tenang bergema di seluruh kubah surga. Suara itu turun dari surga, hampir bagaikan sebuah dekrit agung, menyebabkan langit bergetar dengan cahaya yang menyilaukan. Chen Tong membeku karenanya. Suara ini sepertinya. Setelah mendengar suara itu, penguasa alam cerah membungkuk hormat ke arah arsip suku Dewa Matahari sebelum memimpin kelompok itu memasuki wilayah kekuasaan suku Dewa Matahari. Tentu saja, dia tidak berani langsung mengendarai kapal itu ke wilayah kekuasaan suku Dewa Matahari dan malah meninggalkannya, terbang menuju wilayah kekuasaan itu bersama yang lain. Terkejut oleh kejadian ini, Chen Tong ragu sejenak, jantungnya berdebar kencang saat ia terbang dengan rasa khawatir. Tak lama kemudian, penguasa alam cerah dan yang lainnya tiba di depan arsip. Di hadapan arsip, melihat bayangan biru pucat, penguasa alam cerah menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju, membungkuk dalam-dalam, penguasa alam cerah Jinbo memberi hormat kepada Yang Mulia Alam Segudang. Keagungan Segudang Domain. Pikiran Chen Tong menjadi kacau. Pemuda ini, yang mengaku telah menemukan istana cerah di sungai cerah kuno dan dianggap mencurigakan, adalah sosok-sosok di belakang penguasa alam cerah, diliputi oleh detak jantung yang intens, semuanya berlutut di udara, kami memberi hormat kepada Yang Mulia Myriad Domains. Penguasa alam cerah hanya menunduk, namun mereka tidak berani, semua orang bersujud di tanah. Di kejauhan, tokoh-tokoh kuat suku Dewa Matahari hendak keluar untuk memberi penghormatan ketika mereka menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Yang Xiao Tian membalik halaman buku di tangannya, melirik ke arah penguasa alam cerah dan yang lainnya, sementara penguasa alam cerah terus membungkuk, sementara murid-murid leluhur yang berlutut di tempat merasakan tubuh mereka menegang tak terkira, dengan perasaan bahwa jantung mereka mungkin akan melompat keluar dari dada mereka. Para prajurit kuat penguasa alam cerah menahan napas, tidak berani menghembuskan napas atau bersuara. Dan Raja Patriark Surgawi Harimau Hitam gemetar seluruh tubuhnya, akhirnya mengerti mengapa penguasa alam cerah datang ke suku Dewa Matahari untuk memohon pengampunan. Dia ingin menangis. Tepat ketika penguasa alam cerah dan yang lainnya diliputi ketegangan, Yang Xiao Tian berbicara, kalian semua boleh bangkit. Baru pada saat itulah penguasa alam cerah, leluhur, dan yang lainnya berdiri. Namun,
Semua orang tetap gelisah. Karena kau sudah di sini, ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu, kata Yang Xiaotian kepada penguasa alam cerah. Penguasa alam cahaya ragu sejenak, merasa terhormat, lalu berkata, silakan bicara, Yang Mulia Wilayah Segudang, Jinbo akan melakukan segala yang mungkin untuk mewujudkannya. Raja Iblis Yin Yang dan Iblis 10.000 Iblis seharusnya masih berada di alam surgawi cahaya terang, perintahkan untuk mencari mereka secara menyeluruh, kata Yang Xiaotian. Temukan mereka dan segera beritahu aku. Mendengar hal ini, penguasa alam cahaya merasa lega dan segera menjawab dengan hormat, Yang Mulia Myriad Domains, tenanglah, aku akan segera memerintahkan pencarian menyeluruh terhadap penguasa Iblis Yin Yang dan Iblis 10.000 Iblis. Lagi pula, aku punya takdir dengan suku Dewa Matahari. Tangani urusan mereka dengan adil, tegas Yang Xiaotian. Penguasa alam cerah menjawab dengan hormat, Jinbo akan patuh. Sang Patriark Raja Surgawi Harimau Hitam roboh ke tanah. Beberapa saat kemudian, penguasa alam cerah dan para prajurit kuatnya mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Xiaotian sebelum segera pergi. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian tinggal sementara di suku Dewa Matahari, berlatih di malam hari, dan pada siang hari, ia menjelajahi arsip suku Dewa Matahari. Berbagai tubuh surgawinya juga kemudian menerobos ke lapisan ke-26. Akan tetapi, setelah menelusuri arsip suku Dewa Matahari secara menyeluruh, ia hanya menemukan sedikit kata-kata terpotong tentang pohon Dewa Matahari, tetapi tidak pernah menemukan keberadaannya. Setahun setelah penguasa alam cerah dan yang lainnya pergi, penguasa alam cerah melapor kepada Yang Xiaotian, mengatakan bahwa ia telah menemukan penguasa Iblis Yin Yang dan Iblis 10.000 Iblis dan menjebak mereka di suatu tempat. Yang Xiaotian segera membawa Meng Bingsui dan yang lainnya dan pergi ke sana. Sebelumnya, ketika Yang Xiaotian pertama kali bergabung dengan Akademi Suci Dao Surgawi, Raja Iblis Yin Yang dan Iblis 10.000 Iblis dianggap sebagai raksasa yang menjulang tinggi. Kini, ia dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Setelah menyelesaikan masalah Raja Iblis Yin Yang dan Iblis 10.000 Iblis, Yang Xiaotian tidak lagi berlama-lama di alam surgawi cahaya terang. Ia pergi dan kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi. Setelah tinggal di Akademi Suci Dao Surgawi selama beberapa waktu, Yang Xiaotian membawa Meng Bingsui dan kembali ke kota primitif domain surgawi. Keluarga yang sangat gembira melihat Yang Xiaotian kembali, dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, Long Qingxuan dan Wan Ning menyadari sesuatu, karenanya mereka semakin menghargai hari-hari bersama Yang Xiaotian. Setelah 10 tahun kembali ke kota Desolate, Yang Xiaotian telah melatih semua tubuh surgawinya, kecuali tubuh surgawi matahari dan tubuh surgawi alam segudang, hingga lapisan ke-26. Setelah mengalami terobosan dalam berbagai tubuh dewa, Yang Xiaotian segera memadatkan avatar dewanya. Begitu kedua avatar surgawinya berhasil bersatu, langit di seluruh daratan yang tak terhitung jumlahnya di domain surgawi berubah secara dramatis, ditutupi dengan anomali yang mengerikan. Semua orang dipenuhi rasa takut. Tidak mengherankan bahwa Yang Xiaotian berhasil memadatkan dua avatar surgawi tingkat Kaitian. Melihat keberhasilan kondensasi salah satu dari dua avatar utama Kaitian, Yang Xiaotian juga gembira. Bertahun-tahun kemudian, setelah menyempurnakan kekuatan sucinya hingga ke tingkat tertinggi, ia berhasil mencapai alam konfirmasi Dao. Terobosan Yang Xiaotian ke alam konfirmasi Dao membawa petir kesengsaraan yang jauh lebih mengerikan daripada petir kesengsaraan alam suci lainnya puluhan kali lipat. Namun, seperti sebelumnya, Yang Xiaotian menoleransi 10 petir kesengsaraan pertama yang berdiri diam, membiarkan mereka menyambar. Adapun beberapa petir kesengsaraan terakhir, Yang Xiaotian dengan mudah memusnahkannya, berhasil menerobos ke alam konfirmasi Dao. Bab 1670, naik ke alam atas. Setelah menerobos ke alam konfirmasi Dao, Yang Xiaotian melahap semua ramuan surgawi 80 juta tahun yang dimilikinya. Setelah satu putaran kultivasi, dia tidak hanya berhasil mengkonsolidasikan sepenuhnya alam konfirmasi Dao, tetapi dia juga berhasil menembus tahap tengah dari lapisan pertama konfirmasi Dao. Melihat bahwa butuh menelan dua ramuan surgawi 80 juta tahun untuk nyaris menembus tahap tengah lapisan pertama konfirmasi Dao, Yang Xiaotian agak terdiam. Sekarang, untuk menerobos alam konfirmasi Dao, hanya pengobatan surgawi 90 juta tahun yang akan memberikan efek nyata padanya. Akan tetapi, obat surgawi 90 juta tahun hanya diberikan selama pertarungan penguasa alam segudang, dan di alam bawah, mustahil untuk menemukan obat surgawi 90 juta tahun. Jadi, Yang Xiaotian punya pikiran untuk naik ke alam atas. Lagi pula,
sumber daya alam atas cukup untuk mendukung kultivasinya. Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Master Ding tentang alam atas. Master Ding menceritakan semua yang diketahuinya kepada Yang Xiaotian. Memang, sumber daya kultivasi di alam atas jauh melampaui alam bawah, tetapi begitu kau mencapai alam atas, kau bukan lagi penguasa alam semesta, bukan lagi tak terkalahkan, sudahkah kau benar-benar memikirkannya? Selain itu, alam konfirmasi Dao adalah eksistensi terendah di alam atas. Yang Xiaotian mengerutkan kening, alam konfirmasi Dao adalah eksistensi terendah di alam atas. Benar, alam atas juga disebut alam suci. Alam pengukuhan Dao di alam suci dianggap sebagai hamba, hanya budak, alam suci agak lebih baik, mereka dianggap orang biasa di alam suci, kata Master Ding. Orang suci hanyalah orang biasa di alam suci. Yang Xiaotian tercengang. Di atas para orang suci ada para orang suci agung. Di alam suci, banyak sekte tertinggi merekrut murid sekte luar, dan mereka setidaknya harus berada di alam suci agung. Guru Ding berkata, jika kau naik ke alam atas sekarang, kau tidak akan bisa bergabung dengan sekte tertinggi, tanpa sumber daya sekte tertinggi, kultivasimu di alam atas juga akan sangat sulit. Yang Xiaotian merenung, apakah hanya sekte tertinggi itu yang memiliki pengobatan surgawi 90 juta tahun dan 100 juta tahun? Tidak sepenuhnya begitu. Master Ding berkata, di alam atas, obat surgawi 90 juta tahun cukup umum, banyak serikat pedagang besar menjualnya. Tapi di alam atas, kau menggunakan batu suci Dao, bukan batu roh keos. Tanpa batu suci Dao, kau tidak bisa membeli obat surgawi 90 juta tahun. Di alam atas, batu suci Dao sulit diperoleh. Meskipun sekarang kamu bisa memurnikan pil suci kesengsaraan ke-15, di alam atas, kualitas pil suci terlalu rendah dan dijual dengan harga murah. Lagi pula, setelah mencapai alam atas, klan Hou, keluarga Zhao, dan keluarga Wang pasti akan memburumu. Akan sangat sulit bagimu untuk lepas dari cengkeraman mereka. Lagi pula, selama pertempuran Master of Myriad Domains, Yang Xiaotian membunuh para master muda alam atas dan murid-murid Hou Longxian, Zhao Tianxiang, dan Wang Yue. Jika kau sungguh-sungguh ingin naik ke alam atas, sebaiknya tunggu sampai kau menembus alam suci, kata Guru Ding. Kemudian dia menambahkan, tentu saja, jika Anda dapat menerobos ke puncak lapisan ke-10 suci sebelum naik, itu akan lebih baik. Baru pada saat itulah Yang Xiaotian mengerti mengapa banyak master alam konfirmasi Dao dan alam suci yang jelas-jelas dapat naik ke alam atas, masih memilih berlama-lama di alam bawah dan menolak naik. Setelah mendengar penjelasan Guru Ding, Yang Xiaotian untuk sementara mengurungkan niatnya pergi ke alam atas. Di kota Desolate, ia terus berkultivasi sambil menghabiskan waktu bersama anggota keluarga Yang. Namun, setelah beberapa dekade, dengan mengandalkan sumber daya yang dikumpulkan oleh para pengikutnya, Yang Xiaotian nyaris tidak berhasil mencapai tahap akhir dari lapisan pertama konfirmasi Dao. Kecepatan ini, dibandingkan dengan masa lalu Yang Xiaotian, mirip dengan kecepatan siput. Beberapa dekade berlalu sebelum Yang Xiaotian nyaris berhasil mencapai puncak lapisan pertama konfirmasi Dao. Karena tidak melihat jalan lain untuk maju, Yang Xiaotian memutuskan untuk naik ke alam atas. Meskipun dengan wilayah kekuasaannya saat ini, naik ke alam atas akan membuat perolehan obat surgawi 90 juta tahun menjadi sama sulitnya, setidaknya ada kesempatan. Di alam bawah, tidak ada sedikit pun kesempatan. Setelah memutuskan, Yang Xiaotian berbicara kepada anggota keluarga yang tentang kenaikannya ke alam atas. Meskipun enggan, mereka tetap mendukung Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk tidak menikmati momen intim bersama Long Qingxuan dan Wan Ning. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian mengantar anggota keluarga Yang meninggalkan kota terpencil bersama Meng Bingsui. Para anggota keluarga Yang dan Long Qingxuan, Wan Ning, mengucapkan selamat tinggal untuk waktu yang lama, hingga sosok Yang Xiaotian menghilang, bahkan saat itu, mereka berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, tidak dapat pergi. Setelah pergi, Yang Xiaotian bersama Meng Bingsui dan Chaos Abyssal Beast, tiba di alam kematian dan bertemu dengan Guru Hitam, Guru Putih, dan Dewa Pengobatan Alam Atas Mo Tianquang. Sejak pertempuran Master of Myriad Domains, White Master telah bersama Black Master, tinggal di alam kematian. Mengingat klan Hou, keluarga Zhao, dan keluarga Wang sedang memburunya dan menimbulkan bahaya besar, Yang Xiaotian memilih untuk tidak membawa banyak orang untuk pendakian, berniat untuk naik hanya dengan beberapa orang ini saja. Dengan jalur kenaikan alam atas yang saat ini dijaga oleh para master dari klan Hou,
keluarga Zhao, dan keluarga Wang, akan sulit bagimu untuk melarikan diri, kata Master Ding kepada Yang Xiaotian. Aku tahu jalur kenaikan lain, kau bisa naik melalui jalur itu. Namun, ruang lintasannya tidak stabil, membuat pendakiannya sangat berbahaya. Tapi, mengingat kekuatan tempurmu, kamu seharusnya baik-baik saja. Guru Ding berkata, paling-paling hanya terluka parah, tapi kau tidak akan mati. Di dalam Ascension Passage, aku tidak bisa melindungi kalian, jadi kalian harus mengandalkan diri sendiri. Selain itu, karena ruang lorong yang tidak stabil, begitu kalian tiba di alam atas, kalian akan tersebar ke berbagai lokasi oleh kekuatan luar angkasa. Guru Ding memberi peringatan yang adil kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menggertakkan giginya, ayo kita lakukan. Meski berbahaya, jalur kenaikan ini lebih aman daripada menggunakan jalur lainnya. Jadi, Yang Xiaotian dan yang lainnya menggerakkan kapal terbang naga kesengsaraan, yang dipimpin oleh Master Ding, tiba di jalur yang disebutkannya. Pintu masuk lorong itu dalam keadaan suram, tampaknya karena kurang digunakan. Yang Xiaotian memberi instruksi kepada semua orang, ruang lorong ini tidak stabil, jadi berhati-hatilah. Setibanya di alam atas, kita akan menemukan cara untuk saling menghubungi. Semua orang mengangguk. Yang Xiaotian menggendong Meng Bingsui, Nona Meng, hati-hati juga. Meng Bingsui mengangguk pada Yang Xiaotian, Tuan muda, kamu juga. Begitu sampai di sana, waspadalah terhadap klan Hou. Beberapa saat kemudian, setelah sepenuhnya siap, Yang Xiaotian dan kelompoknya memasuki Ascension Passage. Saat memasuki Ascension Passage, Yang Xiaotian segera merasakan suatu kekuatan melahap yang mengerikan menariknya ke atas sementara ruang di lorong itu runtuh di mana-mana, memunculkan retakan spasial yang menggemparkan, beberapa di antaranya dapat menelan seseorang secara utuh. Kalau sampai terhisap ke dalam celah-celah spasial ini, apalagi sampai mencapai alam atas, kembali ke alam bawah akan jadi hal yang sia-sia. Maka, begitu berada di dalam lintasan kenaikan, setiap orang mengerahkan segenap daya upaya untuk melawan daya hisap celah-celah spasial, agar tidak tertelan. Kekuatan meremas ruang jauh melampaui imajinasi Yang Xiaotian, meskipun telah mengerahkan seluruh kekuatannya, ia masih merasa seakan-akan sedang dihancurkan. Waktu berlalu sangat lambat, namun di dalam Ascension Passage, aliran waktu tidak dapat diukur sama sekali. Rasanya seperti beberapa hari. Tiba-tiba, Yang Xiaotian melihat cahaya di ujung ruang atas. Saat melihat cahaya ini, dia merasakan gelombang kegembiraan. Memang, saat ia terus naik, cahayanya bertambah terang, mengarah ke pintu keluar yang besar. Yang Xiaotian, bagaikan roket, melesat ke angkasa, dan keluar melalui pintu keluar. Di dalam Ascension Passage, seperti ikan yang mati lemas, saat keluar, Yang Xiaotian merasakan gelombang energi spiritual alam. Bab 1671, Kedatangan pertama di alam atas. Yang Xiaotian hendak menghirup napas dalam-dalam energi spiritual alam ketika tiba-tiba, ia menukik ke bumi secepat meteor jatuh. Seberapa keras pun dia berusaha menyeimbangkan sosoknya dengan kekuatan suci, itu tidak berhasil. Akhirnya, terjadilah ledakan dahsyat. Yang Xiaotian terjatuh ke tanah. Bumi diledakkan menjadi lubang super dalam yang membentang beberapa mil. Yang Xiaotian terkubur dalam di dasar lubang. Ketika Yang Xiaotian terbangun, ia mendapati langit sudah gelap. Ia mencoba bergerak, namun mendapati seluruh tulangnya hancur, bukan hanya tulangnya saja, organ dalamnya juga retak, bahkan beberapa pembuluh darah dewa pecah. Yang Xiaotian tidak bisa bergerak sama sekali. Apakah ini cedera parah yang dibicarakan Guru Ding? Sialan, ini bukan sekadar cedera parah, ini cedera yang sangat parah. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Nona Meng dan yang lainnya sekarang. Yang Xiaotian mencoba mengerahkan kekuatan jiwa sucinya, tetapi jiwa suci itu juga mengirimkan gelombang kesakitan. Untungnya, ia memiliki 12 tubuh surgawi, dan kecepatan pemulihannya cukup baik. Sehari kemudian, Yang Xiaotian sudah bisa bergerak, ia berjuang untuk bangun, lalu duduk bersila. Yang Xiaotian mengeluarkan buah dewa kehidupan primordial dan sebuah eliksir, lalu menelannya. Di bawah pengaruh buah dewa kehidupan primordial dan ramuan penyembuhan bencana ke-15, tulang, organ dalam, dan pembuluh darah surgawi Yang Xiaotian mulai pulih satu persatu. Setelah urat nadi dewanya hampir sembuh, Yang Xiaotian mencoba mengoperasikan teknik dewa alam segudang, teknik dewa matahari, dan teknik melahap surga kekacauan, beberapa teknik kultivasi. Seketika, buah dewa dan ramuan ajaib itu memulihkan luka dalamnya dengan kecepatan luar biasa. Beberapa hari kemudian,
luka-luka yang Xiao Tian telah pulih 90%, baru kemudian ia perlahan-lahan merangkak keluar dari lubang yang dalam. Di alam atas, karena adanya tekanan dari hukum langit dan bumi, hanya para suci ke atas yang dapat mencapai terbang di langit, sedangkan alam konfirmasi Dao tidak dapat terbang, jadi dia hanya dapat merangkak keluar. Dia akhirnya merangkak keluar dari lubang yang dalam. Ketika menoleh ke sekelilingnya, ia melihat hamparan padang pasir tandus yang jarang dihuni. Yang Xiao Tian menarik napas, mengamati dirinya sendiri, dan melihat pakaiannya compang camping, jadi dia mengambil sepotong pakaian dari cincin naga kesengsaraan untuk diganti. Akan tetapi, alam konfirmasi Dao tidak mampu memanggil energi spiritual alam, ataupun mengumpulkan uap air dari surga, jadi ia harus mencari sumber air untuk mencuci wajahnya. Sesampainya di alam atas, bahkan untuk mencuci muka saja perlu mencari air, yang Xiao Tian memang sedikit tidak terbiasa. Meskipun dia sedikit banyak telah mempelajari hal-hal ini dari guru Ding sebelum datang, mengalaminya secara langsung masih membuatnya sedikit tidak nyaman. Yang Xiao Tian mengidentifikasi arah dan melangkah maju, ia mencoba memanggil guru Ding namun guru Ding tidak menanggapi. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya dia menemukan sebuah danau kecil. Yang Xiao Tian bergegas maju, mengambil air danau, dan mencuci wajahnya. Air di alam atas ini sangatlah manis. Begitu saja, Yang Xiao Tian terus berjalan maju, setengah hari kemudian, dia benar-benar merasa lapar. Dia sudah lama tidak merasa lapar. Yang Xiao Tian lalu mengeluarkan beberapa buah dewa untuk memuaskan rasa laparnya. Setelah itu, Yang Xiao Tian berkultivasi untuk menyembuhkan luka-lukanya dan berjalan, dan beberapa hari kemudian, ia akhirnya berhasil keluar dari gurun. Apa yang muncul di hadapan Yang Xiao Tian adalah sebuah kota kecil. Kota kecil terpencil ini temboknya tidak tinggi, hanya 10 kaki, seluruh kota tampak agak bobrok. Meskipun agak bobrok, begitu Yang Xiao Tian masuk, ia mendapati ada cukup banyak penduduk yang tinggal di kota kecil ini, sekitar puluhan ribu. Melewati sebuah kedai kecil, aromanya tercium kuat, Yang Xiao Tian hanya merasakan perutnya keroncongan karena lapar. Akan tetapi, saat ini dia tidak memiliki batu suci Dao tingkat rendah apapun di tubuhnya. Sepertinya dia perlu menghasilkan uang. Tapi bagaimana caranya? Pil suci, tidak laku di alam atas. Memikirkannya, dia memutuskan untuk pergi ke beberapa perusahaan perdagangan kecil, untuk menjual beberapa buah dewa yang dimilikinya. Buah surgawi waktu dan buah surgawi takdir surgawi primordial seharusnya masih bernilai sejumlah uang. Namun, dia tidak bisa menjual terlalu banyak. Yang Xiao Tian akhirnya menemukan sebuah perusahaan dagang kecil, datang ke konter tempat mereka membeli barang, dan mengeluarkan beberapa buah waktu surgawi. Penjaga toko terkejut melihat buah surgawi waktu dan berkata, buah surgawi tingkat 10. Di alam atas, baik buah-buahan dewa maupun obat-obatan dewa dibagi menjadi beberapa tingkatan. Buah-buahan dewa tingkat 10 masih bernilai sejumlah uang. Buah surgawi tertinggi biasa, satu buahnya biasanya berharga satu batu suci Dao tingkat rendah. Untuk buah surgawi waktu seperti ini, seseorang dapat menjualnya seharga 2 batu suci Dao tingkat rendah. Yang Xiao Tian menjual 5 buah surgawi waktu, mengumpulkan 10 batu suci Dao tingkat rendah. Melihat 10 batu suci Dao tingkat rendah di tangannya, Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya, lalu pergi ke kedai kecil, mengambil daftar harga menu, dan mendecak lidahnya. Menu ini, hidangan termurah, harganya 2 batu suci Dao kelas bawah. Yang Xiao Tian akhirnya memesan 3 hidangan di bagian bawah daftar harga, masing-masing seharga 2 batu suci Dao tingkat rendah, lalu mengeluarkan anggur alam bawah. Hidangan dan daging dari alam atas, setelah dipelihara oleh aura roh kudus dari alam atas, memiliki efek tertentu dalam meningkatkan kekuatan surgawi. Setelah makan, Yang Xiao Tian merasakan gelombang kehangatan di seluruh tubuhnya. Melihat malam telah tiba, Yang Xiao Tian menyewa kamar di toko. Akan tetapi, bahkan sebuah kamar kecil biasa saja memerlukan biaya 4 batu suci Dao kelas rendah per malam. Yang Xiao Tian hampir tidak memiliki cukup batu suci Dao yang tersisa di tangannya. Di dalam ruangan, Yang Xiao Tian merenungkan masalah masa depan. Hari ini, ia berjalan-jalan keliling kota kecil, dan menemukan beberapa restoran dan kedai teh di kota itu sedang membuka lowongan pembantu, yang semuanya membutuhkan pembantu lapisan ke-10 peneguhan Dao dan di atasnya. Siapapun yang berada di bawah lapisan ke-10 konfirmasi Dao tidak dipertimbangkan. Jadi, dia harus segera meningkatkan kekuatannya ke Saint Realm. Uang, uang, uang. Masih ada uang. Namun, di masa depan,
dia tidak bisa selalu mengandalkan penjualan buah dewa untuk mendapatkan batu suci Dao, dan beberapa pohon dewa umumnya hanya menghasilkan satu buah dewa sehari, jadi mengandalkan penjualan buah dewa untuk mendapatkan batu suci Dao bukanlah rencana jangka panjang. Keesokan harinya, Yang Xiaotian bertanya kepada pemilik toko kedai tentang hutan terdekat di mana binatang ganas dapat diburu. Pemilik toko itu tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Yang Xiaotian apa yang diketahuinya. Hanya saja tidak ada yang dekat, seseorang harus pergi jauh ke hutan kayu besi, di alam atas. Hanya kapal di atas artefak suci Dao yang bisa terbang, jadi kapal Yang Xiaotian sebelumnya tidak bisa terbang. Dengan kecepatan berjalan Yang Xiaotian saat ini, dibutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai hutan Ironwood. Adik, sebaiknya kau jangan pergi ke hutan kayu besi. Konon di dalamnya tidak hanya ada binatang buas, tetapi juga iblis pemakan manusia. Bahkan banyak murid puncak lapisan ke-10 suci yang masuk pun dimakan. Penjaga kedai dengan ramah memperingatkan Yang Xiaotian. Terima kasih. Yang Xiaotian mengucapkan terima kasih, lalu meninggalkan kota kecil itu dan menuju hutan kayu besi. Di tengah perjalanan, saat Yang Xiaotian bergegas, Guru Ding berkata, selain mendapatkan batu suci Dao untuk membeli obat surgawi 90 juta tahun, kau juga perlu membeli air suci Dao. Saat ini, kalian adalah tubuh suci dan meridian suci. Tanpa mengonsumsi air suci Dao lapisan ke-9 untuk kultivasi di alam atas, tubuh suci dan meridian suci kalian tidak akan dapat bertransformasi menjadi tubuh suci Dao dan Vena suci, dan kalian tidak akan dapat menembus alam suci. Melihat Guru Ding akhirnya terbangun dari tidurnya, Yang Xiaotian sangat gembira lalu bertanya, apakah air suci Dao lapisan ke-9 sama dengan air suci Dao surgawi lapisan ke-9? Benar sekali, air suci Dao surgawi di alam bawah disebut air suci Dao di alam atas. Untuk mengubah seluruh tubuh dan meridian surgawi Anda membutuhkan setidaknya puluhan ribu tegukan, kata Master Ding. Puluhan ribu suap air suci Dao lapisan ke-9. Yang Xiaotian tercengang. Untuk tubuh Dewa Meridian Dewa Alam Pengukuhan Dao biasa yang ingin diubah menjadi Vena suci tubuh suci, umumnya hanya beberapa ribu teguk air suci Dao lapisan ke-9 yang cukup. Namun, jika Anda memiliki 12 tubuh Dewa Penentang Surga, untuk mengubah semua tubuh Dewa, Anda akan membutuhkan puluhan ribu teguk. Bab 1672, apakah jumlah setan lebih sedikit dari biasanya malam ini? Mengetahui bahwa dibutuhkan puluhan ribu tetes air suci Dao lapisan ke-9 untuk mengubah semua meridian surgawi tubuh surgawinya menjadi Vena suci tubuh suci, Yang Xiaotian benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di alam atas, jika semua tubuh dewa tidak dapat berubah menjadi tubuh suci, tidak bisakah seseorang menerobos ke alam suci? Tanya Yang Xiaotian. Ya, kata Guru Ding, lebih dari itu, ketika semua tubuh suci kalian telah berubah menjadi tubuh suci, kalian dapat memadatkan roda suci, yang memungkinkan kalian untuk memadatkan roda suci terkuat. Bagi yang lain, batas roda suci adalah 10.000 cincin. Jika tubuh suci kalian berubah menjadi tubuh suci dan kemudian memadat, kalian dapat memadatkan roda suci 100.000 lingkaran. Di alam atas, meskipun beberapa murid monster dapat menembus batas 10.000 cincin dan mencapai 20.000 atau 30.000 cincin, belum ada yang pernah berkultivasi hingga 100.000 cincin. Jika kau bisa memadatkan roda suci 100.000 lingkaran, kau akan menjadi sosok yang benar-benar unik sepanjang masa di alam atas. Hati Yang Xiaotian sangat tergerak. Selain itu, jika kau mampu memadatkan roda suci 100.000 lingkaran, saat kau menerobos ke alam suci, kau akan mampu mengolah tubuh suci tipe ke-13, kata Master Ding. Membalikkan tubuh suci. Yang Xiaotian bertanya dengan bingung, tubuh suci pembalikan. Apa bedanya dengan tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi? Bagaimana tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi dapat dibandingkan dengan tubuh suci pembalikan? Tubuh pedang pembalikan penentang reinkarnasi hanya dapat membalikkan serangan ki pedang, tetapi tubuh suci pembalikan dapat membalikkan semua serangan kekuatan dari ranah yang sama, kata Master Ding. Yang Xiaotian mengerti. 10 hari kemudian, Yang Xiaotian tiba di hutan kayu besi. Alasan mengapa hutan purba di depan ini disebut hutan kayu besi adalah karena banyak pohon besi yang tumbuh di dalamnya. Getah pohon besi ini mengandung cairan besi, yang dapat diekstraksi untuk memurnikan artefak suci Dao. Oleh karena itu, banyak murid dan guru yang memberanikan diri masuk ke hutan kayu besi ini untuk menebang kayu besi. Tetapi kayu ulin umumnya tumbuh di kedalaman hutan, jarang terlihat di pinggiran. Pada saat ini, langit telah gelap, dan kabut abu-abu samar telah mengepul di hutan Ironwood.
Yang Xiaotian tidak ragu-ragu, bergerak memasuki hutan dan bergegas maju di sepanjang jalan. Di daerah perbatasan hutan kayu besi, biasanya ada binatang ganas alam konfirmasi Dao, tetapi dia ingin memburu binatang ganas alam suci, terutama yang memiliki atribut ganda, hanya kulit dan daging binatang buas ini yang akan diterima oleh Asosiasi Pedagang Alam Atas. Di jalan, ia bertemu dengan beberapa binatang ganas alam konfirmasi Dao, yang dapat diatasi oleh Yang Xiaotian dengan satu pukulan atau dihindarinya secara langsung. Menjelang tengah malam, Yang Xiaotian telah mencapai daerah pinggiran. Setibanya di sana, dia bertemu dengan binatang ganas alam suci. Keberuntungannya bagus, binatang ganas alam suci pertama yang ditemuinya adalah serigala abu-abu dengan atribut angin dan guntur. Serigala abu-abu ini berada di tahap tengah Sein First Layer. Melihat Yang Xiaotian, ia pun menerjang ke arahnya. Melihat serigala abu-abu menyerang, avatar surgawi Yang Xiaotian terbang keluar dari dalam dirinya. Kedua avatar surgawi itu tampak persis seperti dirinya. Melihat serigala abu-abu menerkam, salah satu avatar surgawi tiba-tiba meninju dengan ganas. Saat kekuatan tinju avatar surgawi ini meledak, sebuah kekuatan tampak samar-samar berkumpul di kehampaan di dalam kekuatan tinjunya. Boom! Jantung serigala abu-abu langsung hancur berkeping-keping. Serigala abu-abu lapisan pertama suci ini langsung menemui ajalnya. Ini adalah pertama kalinya Yang Xiaotian menggunakan avatar surgawinya, dan melihat kekuatan avatar surgawi itu, ia tak kuasa menahan rasa takjub. Kekuatan klon surgawi Keitian memang luar biasa, ia dengan mudah membunuh serigala abu-abu lapisan pertama Sein hanya dengan satu pukulan. Jika itu dia harus mengaktifkan 12 tubuh surgawi untuk membunuh serigala abu-abu lapisan pertama suci dengan satu pukulan. Yang Xiaotian melangkah maju, menyimpan tubuh serigala abu-abu ke dalam cincin naga kesengsaraan, dan terus berjalan. Akan tetapi, di wilayah pinggiran, meski semuanya adalah binatang ganas alam suci, mereka yang memiliki kekuatan atribut ganda masih langka, mungkin hanya satu dari 30 atau 40 binatang yang memiliki atribut ganda. Kadangkala, bahkan 30 atau 40 binatang buas belum tentu mencakup satu binatang buas dengan atribut ganda. Setelah Yang Xiaotian memburu 3 binatang buas dengan atribut ganda, sambil berjalan maju, embusan angin jahat tiba-tiba datang ke arahnya, yang dihindari Yang Xiaotian dengan sekejap. Yang Xiaotian menoleh dan melihat monster humanoid berbentuk aneh muncul di belakangnya. Ini pasti salah satu setan pemakan manusia yang disebutkan oleh pemilik penginapan. Nak, aku tak menyangka reaksimu secepat itu, menghindari angin jahatku. Iblis itu mencibir, menatap Yang Xiaotian dengan tatapan menakutkan. Apakah kau, seorang murid alam pengukuhan Dao, mengandalkan harta artefak suci untuk sampai ke sini? Bahkan tanpa mengandalkan harta artefak suci apapun, aku tetap bisa membunuhmu, kata Yang Xiaotian. Setan itu tertawa mendengar kata-kata ini, tawanya memekakkan telinga. Nak, kau tahu apa yang kau katakan? Bunuh aku. Namun, saat kata-katanya selesai, tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat yang membuatnya takut meledak di dalam hatinya. Kekuatan itu langsung menghancurkan jantungnya. Dia menatap sosok di hadapannya dengan tak percaya. Ini adalah sebuah avatar surgawi. Bagaimana bisa ada avatar surgawi yang begitu kuat? Apakah itu klon surgawi Keitian? Dia terjatuh dengan kebingungan tak berujung. Melihat iblis tergeletak tak bernyawa di depannya, Yang Xiaotian melangkah maju untuk mencari dan benar saja, menemukan artefak surgawi luar angkasa di tubuh iblis itu. Dengan penuh semangat, Yang Xiaotian membuka artefak surgawi luar angkasa ini dan melihat ratusan batu suci Dao kelas rendah. Selain ini, ada banyak bahan untuk memurnikan pil suci dan beberapa manual teknik kultivasi, senjata surgawi, dan baju zirah surgawi. Melihat ratusan batu suci Dao tingkat rendah itu, mata Yang Xiaotian menjadi cerah. Yang paling kurang saat ini adalah batu suci Dao. Memburu dan membunuh binatang ganas alam suci dengan atribut ganda akan dijual kepada asosiasi pedagang tersebut seharga sekitar 20 atau 30 batu suci Dao kelas rendah, dan iblis ini memiliki 4 atau 500 batu suci Dao kelas rendah. Ini memang panen yang melimpah. Dan buku-buku teknik kultivasi, senjata-senjata dewa, dan baju zirah dewa ini juga bisa dijual untuk mendapatkan uang ketika saatnya tiba. Setelah merebut artefak surgawi luar angkasa milik iblis, Yang Xiaotian menggunakan api surgawi kekacauan untuk membakar abis mayat iblis itu sebelum pergi. Setelah mencicipi kemanisan itu, sasaran utama Yang Xiaotian selanjutnya adalah memburu setan-setan itu. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian memburu satu lagi.
Setan ini bahkan memiliki lebih banyak batu suci Dao, jumlahnya lebih dari 1000. Melihat ini, Yang Xiaotian makin giat mencari setan-setan itu. Beberapa dari iblis ini bersembunyi di gua-gua bawah tanah, sehingga sulit ditemukan, tetapi Yang Xiaotian menggali semuanya dan membunuh mereka secara langsung. Selama satu malam, Yang Xiaotian memburu lebih dari selusin iblis, batu suci Dao-nya terakumulasi dan melampaui 10.000. Melihat bahwa ia telah memperoleh lebih dari 10.000 batu suci Dao tingkat rendah dalam satu malam, Yang Xiaotian merasa sangat gembira. Di alam atas, satu tetes air suci Dao lapisan ke-9 setara dengan 100 batu suci Dao tingkat bawah, sedangkan lebih dari 10.000 setara dengan 100 tetes air suci Dao lapisan ke-9. Lumayan, kata Master Ding sambil tersenyum, melihat Yang Xiaotian telah mendapatkan lebih dari 10.000 batu suci Dao kelas rendah dalam semalam, klon surgawi Keitian ini memang sangat kuat. Pada saat itu, sekelompok ahli ras manusia juga sedang mencari dan memburu iblis. Hanya saja, semua orang heran karena tampaknya jumlah iblis malam ini sangat sedikit. Setelah mencari cukup lama, mereka hampir tidak berhasil menemukan satupun. Bab 1673, Persekutuan Dagang Fenglin dari Negara Api Surgawi. Saudara Liao, ada yang terasa aneh malam ini. Seorang guru berkata, iblisnya ternyata sedikit. Liao Zifan mengangguk dan berkata kepada semua orang, semuanya, hati-hati. Kelompok itu meningkatkan kewaspadaan mereka. Akan tetapi, tidak ada hal aneh yang terjadi. Langit berangsur-angsur cerah. Saudara Liao, sekarang setelah kamu mencapai alam suci agung, kamu bisa menjadi penjaga untuk guild kita, kan? Yang lain memandang Liao Zifan dengan iri. Begitu seseorang menjadi penjaga serikat, status dan perlakuan mereka meningkat beberapa kali lipat. Liao Zifan tertawa, meskipun aku sudah mencapai alam suci agung, aku masih harus lulus penilaian serikat. Seseorang tertawa, dengan bakat dan kehebatan saudara Liao, penilaian serikat seharusnya tidak menjadi masalah, tidak perlu khawatir tentang hal itu. Liao Zifan melambaikan tangannya dan hendak berbicara tetapi tiba-tiba terhenti ketika dia melihat siluet biru samar di kejauhan. Para anggota persekutuan dagang Fenglin mengikuti pandangan Liao Zifan ke sosok itu. Adik kecil, apakah kamu juga di sini ke hutan kayu besi untuk berburu binatang ganas? Liao Zifan bertanya dengan impulsif. Orang yang muncul adalah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menatap Liao Zifan dan yang lainnya lalu menggelengkan kepalanya, tidak. Awalnya iya, tapi sekarang tidak lagi, tujuannya saat ini adalah memburu setan. Uang dari setan lebih baik. Liao Zifan tercengang. Yang Xiaotian tidak banyak berbicara dengan para anggota persekutuan dagang Fenglin dan langsung bergegas pergi. Liao Zifan memperhatikan kepergian Yang Xiaotian, dipenuhi rasa terkejut sekaligus ragu. Ia sedang mengolah tubuh suci penentang langit sistem api, tubuh suci 9 matahari, dan dapat merasakan dengan jelas bahwa pemuda ini memiliki kekuatan sistem api yang luar biasa kuat. Namun di negara api surgawi mereka, dia belum pernah mendengar ada orang lain yang memiliki tubuh suci penentang surga. Anak muda ini agak aneh, masuk ke hutan kayu besi bukan untuk berburu binatang ganas. Seseorang juga menatap kepergian Yang Xiaotian dengan ekspresi bingung. Mengingat Yang Xiaotian telah menyembunyikan wilayah dan auranya, kelompok itu tidak dapat mengukur wilayahnya. Dia mungkin memiliki semacam tubuh suci sistem api penentang surga, kata Liao Zifan. Apa? Tubuh suci sistem api penentang surga. Yang lainnya sangat terkejut. Di negara api surgawi mereka, memiliki tubuh suci tertinggi saja sudah luar biasa, apalagi tubuh suci yang menentang surga. Akan tetapi, Liao Zifan tidak memberitahu yang lain bahwa tubuh suci penentang surga sistem api milik pemuda ini berada di atas tubuh suci penentang surga sistem api miliknya sendiri. Melihat kepergian Yang Xiaotian, Liao Zifan penasaran jenis tubuh suci penentang surga sistem api yang dimiliki pemuda ini, yang lebih kuat dari tubuh suci 9 matahari miliknya. Selama belasan hari berikutnya, Yang Xiaotian menghabiskan waktunya di hutan Ironwood. Dia sangat menikmati perburuan setan. Dalam waktu lebih dari 10 hari, ia telah mengumpulkan 15.000 batu suci Dao tingkat rendah. Senjata, zirah surgawi, buku panduan bela diri, dan bahan obat yang dikumpulkan dari iblis-iblis ini telah menumpuk menjadi sebuah bukit kecil. Akan tetapi, dalam waktu lebih dari 10 hari, para iblis di alam suci lapisan pertama, alam suci lapisan kedua, dan alam suci lapisan ketiga di sekitar pinggiran hutan kayu besi hampir semuanya telah diburu oleh Yang Xiaotian. Yang tersisa semuanya berada di alam lapisan keempat suci dan di atasnya.
Setan-setan ini tangguh dalam pertempuran. Bahkan dengan kekuatan yang Xiao Tian saat ini, sulit untuk memburu iblis di alam lapisan keempat suci. Jika dia bertemu dengan dua iblis alam lapisan keempat suci secara bersamaan, Yang Xiao Tian akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Yang Xiao Tian memutuskan untuk meninggalkan hutan Ironwood untuk saat ini. Malam itu, saat Yang Xiao Tian sedang mencari setan di bawah alam lapisan keempat suci, sekelompok master mendekat, anggota yang sama dari persekutuan dagang Fenglin yang pernah ditemuinya sebelumnya. Liao Zifan terkejut bertemu Yang Xiao Tian lagi, tampak senang, dan mengepalkan tangannya sambil tersenyum. Adik kecil, bertemu lagi pasti takdir. Yang Xiao Tian mengepalkan tangannya dan mengangguk. Memang, ini takdir. Liao Zifan tersenyum pada Yang Xiao Tian dan berkata, adik kecil, malam sudah tiba, dan kami berencana untuk beristirahat di lembah di depan. Bagaimana kalau bergabung dengan kami untuk mengobrol? Yang Xiao Tian ragu sejenak dan berkata, baiklah. Dia mengerti niat mereka untuk berteman dengannya. Karena dia masih baru di alam atas, belum begitu mengenalnya, dia memang ingin berkenalan dengan beberapa orang untuk mempelajari lebih jauh tentang alam atas. Liao Zifan melihat Yang Xiao Tian setuju dan sangat senang, lalu memimpin kelompok dan Yang Xiao Tian ke lembah di depan. Tak lama kemudian, api unggun pun dinyalakan. Setelah mengetahui bahwa Yang Xiao Tian memiliki tubuh suci penentang surga, Liao Zifan bersikap sangat ramah, mengambil anggur baik yang berharga dan minum bersama Yang Xiao Tian. Melalui percakapan mereka, Yang Xiao Tian mengetahui bahwa Liao Zifan dan beberapa orang lainnya berasal dari persekutuan dagang Fenglin di negara api surgawi, dan persekutuan ini bukanlah persekutuan kecil biasa, melainkan salah satu dari dua persekutuan besar, persekutuan dagang Fenglin. Saudara Yang, mungkin kau tidak tahu, saudara Liao kita memiliki tubuh suci sistem api penentang surga, dan meskipun dia baru saja menerobos ke alam suci agung, dia sangat dihargai oleh pemimpin serikat kita, kata seseorang kepada Yang Xiao Tian. Tentu saja, semua orang hanya tahu nama belakang Yang Xiao Tian adalah Yang dan tidak tahu nama lengkapnya. Yang Xiao Tian terkejut mendengar Liao Zifan memiliki tubuh suci penentang surga dan mengepalkan tinjunya. Saya tidak menyangka saudara Liao memiliki tubuh suci sistem api penentang surga, maafkan saya karena tidak sopan. Yang Xiao Tian telah belajar dari Master Ding bahwa bahkan di alam atas, orang jenius dengan tubuh suci penentang surga sangatlah langka. Liao Zifan melambaikan tangannya dan tertawa, itu hanyalah tubuh suci 9 matahari, di antara banyak tubuh suci penentang surga, itu hanya bisa dianggap biasa. Kemudian dia tertawa, saudara Yang, kamu juga memiliki tubuh suci sistem api penentang surga, kan? Yang Xiao Tian tersenyum tetapi tidak menjawab atau menyangkal. Tubuh surgawi mataharinya, jika berhasil ditransformasikan, akan menjadi tubuh suci sistem api surga yang menentang yang terkuat yang pernah ada. Liao Zifan memperhatikan Yang Xiao Tian tidak menyangkal, memastikan bahwa dia tidak salah dalam merasakan bahwa Yang Xiao Tian memang memiliki tubuh suci sistem api penentang surga seperti dirinya. Saudara Yang, bolehkah saya bertanya Anda berasal dari keluarga mana? Apakah Anda pernah bergabung dengan faksi manapun? Tanya Liao Zifan, mengungkapkan niatnya untuk merekrut Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya, aku belum bergabung dengan faksi manapun, lalu berkata, aku belum berencana bergabung dengan faksi manapun untuk saat ini. Ia tahu Liao Zifan ingin merekrutnya, tetapi karena ia belum begitu mengenal alam atas, ia belum berencana bergabung dengan faksi manapun saat ini. Liao Zifan mendengar Yang Xiao Tian mengatakan dia tidak berencana untuk bergabung dengan faksi manapun dalam waktu dekat, dan meskipun kecewa, dia tetap tersenyum, jika saudara yang ingin bergabung dengan serikat dagang Fenglin kita di masa depan, kamu bisa datang menemuiku, dan aku akan merekomendasikanmu kepada ketua serikat. Yang Xiao Tian mengepalkan tangannya sambil tersenyum, baiklah, terima kasih, saudara Liao. Kemudian ia bertanya, saya ingin bertanya kepada saudara Liao, di negara api surgawi, apa cara tercepat dan paling menguntungkan untuk mendapatkan batu suci Dao? Mendapatkan batu suci Dao dengan cepat dan terbanyak. Liao Zifan tercengang. Tuan lain dari serikat dagang Fenglin tertawa, cepat, aku tidak yakin, tapi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, kau harus menerima tugas yang diberikan oleh Istana Kekaisaran. Negara api surgawi kita sering memberikan tugas, dan jika kau menyelesaikannya, kau bisa mendapatkan sedikitnya 10.000 batu suci Dao kelas rendah atau sebanyak 1 juta batu suci Dao kelas rendah. Setelah mendengar kemungkinan 1 juta batu suci Dao tingkat rendah, hati Yang Xiao Tian menjadi bersemangat.
Meskipun memburu iblis-iblis ini juga merupakan cara cepat untuk mendapatkan batu suci Dao, karena iblis-iblis di bawah alam lapisan keempat suci hampir punah, pekerjaan ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Mengambil alih tugas-tugas negara api surgawi tampaknya merupakan cara yang lebih cepat. Namun, tidak semua orang dapat mengemban tugas-tugas istana kekaisaran ini. Anda perlu menjalani verifikasi kekuatan. Bab 1674, Lu Tua yang lebih tua. Validasi kekuatan. Tanya Yang Xiaotian. Ini tentang meminta orang-orang istana kekaisaran menguji kekuatanmu. Umumnya, hanya mereka yang berada di atas alam suci agung yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas-tugas ini dari istana, kata seorang master dari Serikat Dagang Fenglin. Alam suci agung. Yang Xiaotian segera menepis gagasan itu. Sebenarnya, ini bukan hanya tentang validasi kekuatan, ada juga validasi identitas. Kalau kamu dari faksi biasa, bahkan jika kamu berada di alam Sein Agung, tetap saja sulit untuk menjalankan tugas-tugas istana, kata seorang master lain dari Persekutuan Dagang Fenglin. Tapi kalau kamu dari Persekutuan Dagang Fenglin kami, maka akan jauh lebih mudah untuk menjalankan tugas-tugas istana. Jadi, masih ada berbagai macam aturan dan batasan. Saudara Yang, apakah Anda berencana untuk tinggal di hutan kayu besi lebih lama? Kami berencana untuk kembali ke Serikat Dagang Fenglin besok, kata Liao Zifan. Apakah Anda pernah ke kota kerajaan api surgawi kami? Mengapa tidak ikut bersama kami ke kota kerajaan api surgawi? Yang Xiaotian berpikir sejenak dan berkata, aku berniat tinggal di hutan kayu besi beberapa hari lagi. Setelah itu, aku akan menuju ke kota kerajaan api surgawi. Dia ingin terus memburu iblis di bawah alam lapisan keempat suci dan binatang buas atribut ganda, untuk mendapatkan lebih banyak batu suci Dao guna membeli obat surgawi 90 juta tahun dan air suci Dao lapisan ke-9. Di alam atas, satu pengobatan surgawi 90 juta tahun membutuhkan 10.000 batu suci Dao tingkat rendah. Saat ini, batu suci Dao yang dimilikinya tidak cukup untuk membeli 2. Mendengar Yang Xiaotian mengatakan dia akan pergi ke kota kerajaan api surgawi dalam beberapa hari, Liao Zifan cukup senang, dan dia terkekeh, bagus, kalau begitu aku akan menunggu saudara Yang di kota kerajaan api surgawi. Saudara Yang, begitu kau tiba di kota kerajaan api surgawi, pastikan untuk mengunjungi Serikat Dagang Fenglin untuk menemuiku. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah token, ini token saya. Yang Xiaotian tidak menolak dan menerima token Liao Zifan. Liao Zifan khawatir Yang Xiaotian tidak akan menghubunginya, jadi dia menambahkan, saudara Yang, pastikan untuk mengunjungi Serikat Dagang Fenglin saat kamu tiba. Baiklah, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Keesokan harinya, saat fajar, Liao Zifan mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama para master dari Persekutuan Dagang Fenglin, dan kembali terlebih dahulu ke kota kerajaan api surgawi. Setelah Liao Zifan dan yang lainnya pergi, Yang Xiaotian terus mencari setan dan binatang buas beratribut ganda di dalam hutan kayu besi. Beberapa hari berlalu, setelah memburu beberapa setan dan binatang buas dengan atribut ganda, Yang Xiaotian akhirnya meninggalkan hutan kayu besi. Setelah meninggalkan hutan kayu besi, Yang Xiaotian menanyakan lokasi kota kerajaan api surgawi dan menuju ke sana. Mengingat ketidaknyamanan berjalan, Yang Xiaotian menaklukkan seekor singa api untuk transportasi saat berada di hutan kayu besi. Singa api yang ditundukkannya sungguh luar biasa, memiliki garis keturunan primordial dan merupakan singa api mutasi dengan 3 atribut. Binatang buas dengan 2 atribut bukan hal yang aneh, namun binatang buas dengan 3 atribut jarang ditemukan. Namun, untuk menghindari menarik perhatian, Yang Xiaotian menyuruh singa api menyembunyikan salah satu atributnya. Dengan menggunakan singa api sebagai alat transportasi, Yang Xiaotian terhindar dari banyak kesulitan, dengan menungganginya dengan lincah dalam perjalanannya. Meskipun dibantu oleh singa api, Yang Xiaotian masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk mencapai kota kerajaan api surgawi. Lagi pula, singa api hanya ada di alam suci. Dalam perjalanannya, ia menemukan daerah terpencil dan melihat seseorang tergeletak di depannya, membuat singa api itu berhenti. Yang Xiaotian pun pergi untuk memeriksa dan mendapati orang itu belum mati, masih bernapas dengan susah payah, tetapi sangat lemah, tanpa perawatan, orang itu mungkin tidak akan bertahan hidup beberapa jam lagi. Melihat ini, Yang Xiaotian mengeluarkan sejumlah cairan kehidupan primordial yang diekstrak dari pohon surgawi kehidupan primordial dan menuangkannya ke mulut orang tersebut. Setelah beberapa saat, orang itu perlahan membuka matanya. Aku bisa menyelamatkanmu,
Tapi harganya kau harus menelan ramuan pengendali ini. Yang Xiao Tian mengeluarkan satu ramuan. Kau harus melayaniku selama 100 tahun. Jika kamu setia selama 100 tahun ini, kamu tidak akan menderita celaka apapun. Setelah 100 tahun, jika kau tak lagi ingin mengikutiku, kau bisa memilih untuk pergi, dan efek ramuan itu akan hilang secara otomatis. Meskipun sang guru sadar kembali, cairan kehidupan primordial hanya menghidupkan mereka kembali untuk sementara, tanpa pengobatan, mereka tetap menghadapi kematian yang pasti. Lukanya sungguh parah. Dia menatap Yang Xiaotian dengan lemah dan akhirnya mengangguk. Menukar satu kehidupan dengan 100 tahun kebebasan, kebanyakan orang akan memilih untuk terus hidup. Lagi pula, dia memiliki banyak hal yang perlu diselesaikannya. Melihat anggukan lelaki itu, Yang Xiaotian mengeluarkan ramuan dan menyuruhnya menelannya, lalu mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi kehidupan tertingginya, menempelkan kedua telapak tangannya di punggung lelaki itu untuk mengalirkan cairan secara perlahan ke dalam tubuhnya. Setelah setengah jam, napas pria itu agak menguat. Luka yang dialami pria itu terlalu parah dan tidak dapat disembuhkan oleh Yang Xiaotian hanya dalam beberapa hari, jadi dia memutuskan untuk membawanya dan pergi terlebih dahulu. Setelah berangkat, Yang Xiaotian menemukan sebuah gua, menempatkan singa api sebagai penjaga di luar, dan terus memanfaatkan kekuatan dari tubuh surgawi kehidupan tertinggi untuk mengobati pria itu. Selain itu, setiap jam ia menyuruh pria itu menelan seteguk cairan kehidupan primordial. Awalnya, vitalitas pria itu berada di ambang padam setiap saat. Di bawah perawatan Yang Xiaotian menggunakan tubuh surgawi kehidupan tertinggi dan cairan kehidupan primordial, vitalitas tetua itu secara bertahap stabil selama beberapa hari. Tentu saja, ini hanya berarti bahwa Yang Xiaotian telah menyelamatkan si tetua dari ambang kematian, luka-lukanya masih jauh dari sembuh. Untuk menyembuhkan luka orang tua itu sepenuhnya, Yang Xiaotian memperkirakan akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Setelah vitalitas sang tetua stabil, ia akhirnya bisa berbicara. Ia berusaha keras untuk duduk dan membungkuk kepada Yang Xiaotian, sambil berkata, "Terima kasih, Tuan Muda. Tidak perlu. Aku menyelamatkanmu karena aku berharap kau mau melayaniku." Yang Xiaotian melambaikan tangannya. Sang tetua menggelengkan kepala dan berkata, "Tuan Muda telah menyelamatkan hidupku, itu fakta. Aku, Luto Tua, memahami keutamaan rasa syukur." Tampak jelas bahwa Luto Tua tahu bagaimana cara bersyukur. Yang Xiaotian mengangguk dan mengobrol sebentar dengan Luto Tua. Melihat sang tetua bisa berjalan, mereka melanjutkan perjalanan, meskipun menunggangi seekor singa api bersama-sama tidaklah memungkinkan. Jadi, setelah melewati sebuah kota, Yang Xiaotian membeli sebuah kereta kuda. Tentu saja kudanya digantikan oleh singa api. Membiarkan singa api menariknya sebagai gantinya. Yang terlihat cukup mengesankan. Sepanjang perjalanan, di dalam kereta, Yang Xiaotian berlatih kultivasi atau melanjutkan penyembuhan Old Luto. Sekarang setelah Luto Tua dapat berbicara, Yang Xiaotian berhenti memberinya cairan kehidupan primordial, menggantinya dengan buah dewa kehidupan primordial setiap hari. Dengan bantuan tubuh surgawi kehidupan tertinggi dan buah dewa kehidupan primordial, pemulihan cedera Luto Tua menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Meski kagum dengan tubuh surgawi kehidupan tertinggi Yang Xiaotian, Luto Tua dengan bijak menahan diri untuk tidak bertanya banyak. Setelah mengetahui Yang Xiaotian akan pergi ke kota kerajaan api surgawi, Luto Tua merasa nostalgia. Bertahun-tahun yang lalu, ia pernah mengunjungi kota kerajaan api surgawi, di mana ia disambut secara langsung oleh Raja Negara. Kali ini, dia kembali ke kota kerajaan api surgawi dalam keadaan terluka. Setelah mengenang, dia tersenyum pada Yang Xiaotian dan bertanya, "Tuan Muda, bolehkah saya bertanya tujuan Anda pergi ke kota kerajaan api surgawi?" Setelah menghabiskan waktu setengah bulan bersama, keduanya pun menjadi akrab. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya akan melihat-lihat, untuk melihat apakah ada peluang menghasilkan uang, dan untuk memahami lebih lanjut tentang negara api surgawi dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya." Bab 1675, Akademi Hongmeng. Mulut Lutua ternganga karena terkejut saat mendengar Yang Xiaotian ingin pergi ke kota kerajaan api surgawi untuk melihat kalau-kalau ada sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Dia benar-benar tidak menyangka Yang Xiaotian pergi ke kota kerajaan api surgawi karena alasan ini. "Apakah Tuan Muda kekurangan uang?" tanya Lutua dengan terkejut. "Ya," Yang Xiaotian mengangguk, "saya memang pendek. Untuk mengubah tubuh surgawi saya menjadi tubuh suci, saya butuh uang untuk membeli air suci Dao 90 juta tahun,
setidaknya 60.000 unit, dan juga perlu membeli 60 stok obat surgawi 90 juta tahun. Lutua terkejut, tubuh surgawi Tuan Muda berubah menjadi tubuh suci dan membutuhkan begitu banyak air suci Dao 90 juta tahun. Dia belum pernah mendengar ada orang jenius di alam suci yang membutuhkan begitu banyak air suci Dao 90 juta tahun untuk mengubah tubuh surgawi mereka menjadi tubuh suci. Tubuh surgawi macam apa yang dimiliki Tuan Mudanya? Bagaimana mungkin ia menuntut begitu banyak? Saat ini aku hanya punya lebih dari 200.000 batu suci Dao kelas rendah, kata Yang Xiaotian, bahkan jika aku menggunakan semuanya untuk membeli air suci Dao 90 juta tahun, jumlahnya hanya sedikit lebih dari 2.000 unit. Dan dia membutuhkan 60.000 unit. Dia masih jauh dari cukup. Dan hanya satu stok obat surgawi 90 juta tahun membutuhkan 100.000 batu suci Dao kelas rendah, 60 stok akan menjadi angka astronomi. Setidaknya baginya saat ini, itu adalah angka yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk menerobos ke alam suci, dia membutuhkan sedikitnya 1,2 juta batu suci Dao tingkat rendah agar berhasil. Mendengar Yang Xiaotian mengatakan tubuh surgawinya membutuhkan 60.000 unit air suci Dao 90 juta tahun untuk berubah menjadi tubuh suci, Lu Tua menatap Yang Xiaotian dengan penuh keheranan, lalu mendesah, awalnya, rumah guaku memiliki cukup banyak batu suci Dao dan sejumlah besar obat surgawi 90 juta tahun, tetapi sekarang rumah guaku telah dihancurkan oleh orang lain. Kalau tidak, aku bisa memberikan sebagian kepada Tuan Muda. Lu Tua, apakah kau kenal dengan negara api surgawi? Yang Xiaotian mengganti topik pembicaraan. Lu Tua menjawab dengan getir, aku hanya pernah ke negara api surgawi satu kali. Jadi, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak asing dengan negara api surgawi, namun, mengklaim akrab adalah pernyataan yang berlebihan. Meski begitu, dia tetap menceritakan semua yang diketahuinya kepada Yang Xiaotian. Saat bepergian, Yang Xiaotian memperhatikan bahwa orang-orang dari alam atas menyebutnya alam suci. Untuk mempelajari tentang negara api surgawi dan situasi alam suci, Yang Xiaotian membeli banyak buku di sepanjang perjalanan. Untuk memahami suatu tempat, cara yang paling mudah dan cepat adalah melalui buku. Sebulan kemudian, ketika Yang Xiaotian tiba di kota kerajaan negara api surgawi, dia sudah memiliki pemahaman umum tentang negara tersebut dan negara-negara sekitarnya. Setidaknya dia tahu kekuatan negara api surgawi dan negara-negara sekitarnya, serta keluarga, sekte besar, dan kamar dagang mana yang ada, dia tidak lagi dibutakan. Namun, setelah tiba di kota kerajaan api surgawi, mencari tempat menginap merupakan masalah besar baginya dan Lu Tua. Memilih penginapan berarti kamar di penginapan kota kerajaan api surgawi terlalu mahal, 40 batu suci Dao kelas bawah per kamar per malam. 2 kamar akan menjadi 80. Kalau hanya menginap beberapa malam saja, itu tidak akan jadi masalah besar, tetapi karena mereka akan berada di kota kerajaan api surgawi untuk beberapa waktu, mungkin bertahun-tahun, itu tidak akan menjadi masalah kecil lagi. Lagi pula, berdiam di penginapan dalam jangka waktu lama tidaklah nyaman untuk keluar masuk, ataupun untuk bercocok tanam. Setelah pertimbangan yang cermat, Yang Xiaotian memutuskan untuk membeli halaman kecil. Halamannya tidak perlu besar, cukup untuk dia dan Lu Tua tinggal di dalamnya. Pada akhirnya, Yang Xiaotian membeli sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir kota melalui sebuah kamar dagang kecil. Meski disebut sebagai rumah mungil, bangunan itu sebenarnya adalah sebuah bengkel pemurnian artefak, sudah tua dan bobrok, banyak dindingnya yang sudah ditumbuhi lumut, bahkan atapnya bocor di beberapa tempat. Pintunya hanya terbuat dari beberapa papan yang disatukan, sehingga udara bocor dari semua sisi. Hunian itu hanya seluas 100 meter persegi dengan 3 kamar, halaman depan yang ditanami pohon kuno. Meskipun tempat tinggalnya sudah rusak, Yang Xiaotian menghabiskan 4 hingga 5.000 batu suci Dao tingkat rendah. Setelah membeli tempat tinggal tersebut, Yang Xiaotian dan Old Lu memperbaikinya menggunakan material. Pintu papan digantikan oleh Yang Xiaotian, dengan pintu baru yang terbuat dari kayu dewa terbaik di alam bawah, dan lantai halaman dan ruangan dilapisi dengan batu roh hijau terbaik dari alam bawah. Atapnya juga direstrukturisasi menggunakan kayu dewa. Setelah seharian direnovasi, rumah kecil itu tampak benar-benar baru. Lumut pada dinding telah dibersihkan, dan Yang Xiaotian mengukir Spirit Gathering Array, Defense Grid Array, dan Attack Grid Array ke dalam dinding. Melihat susunan yang diukir oleh Yang Xiaotian di dinding, Lu Tua sangat terkejut karena Yang Xiaotian telah mengukir formasi 5 sistem. Dan itu adalah formasi 5 sistem tingkat alam suci. Di alam suci,
Jarang bagi seorang individu alam konfirmasi Dao untuk mendirikan formasi alam konfirmasi Dao 5 sistem, namun tuan mudanya telah melintasi alam untuk mendirikan formasi alam suci 5 sistem. Setelah mengubah berbagai bagian kediaman, Yang Xiaotian menyadari langit telah sepenuhnya gelap. Namun, melihat kediaman yang telah direnovasi, Yang Xiaotian merasa cukup puas, ini akan menjadi tempat berlindung pertamanya di alam suci untuk membangun dirinya. Dia dan Lutua menyalakan api unggun di halaman depan, minum dan mengobrol. Singa api terbaring di sana. Pelataran rumah itu berukuran cukup besar, 50 hingga 60 meter persegi, dengan salah satu sudut tembok ditanami tanaman obat suci yang semerbak harumnya. Tuan muda, Anda bisa mencoba mengikuti ujian Akademi Hongmeng. Di tengah obrolan, Lutua tiba-tiba mengatakan hal ini, mengetahui bahwa Yang Xiaotian ingin bergabung dengan sekte tertinggi untuk memanfaatkan sumber daya mereka dalam kultivasi. Akan tetapi, sekte tertinggi tersebut memiliki ambang batas minimum alam suci. Namun Akademi Hongmeng berbeda, Akademi Hongmeng tidak memiliki batasan wilayah. Akademi Hongmeng, Yang Xiaotian tercengang. Ya, Akademi Hongmeng, kata Lutua, nenek moyang Akademi Hongmeng adalah Taois alam semesta primordial. Beliau menetapkan bahwa siapapun yang lulus ujian Akademi Hongmeng dapat menjadi murid Akademi Hongmeng, dan bahkan alam konfirmasi Dao pun dapat mengikuti ujian Akademi Hongmeng jika di bawah alam suci agung. Mendengar bahwa leluhur Akademi Hongmeng adalah Taois alam semesta primordial membuat Yang Xiaotian gembira dalam hati. Akademi Hongmeng adalah salah satu akademi terbesar di 3 benua murni dalam hal sumber daya kultivasi. Sungguh menakjubkan, kata Lutua, setiap tahun, ujian murid-murid sekte luar memberikan hadiah pengobatan surgawi 90 juta tahun atau bahkan pengobatan surgawi 100 juta tahun. Tentu saja, ada juga air suci Dao 90 juta tahun atau bahkan air suci Dao lapisan ke-10. Yang Xiaotian sangat tersentuh, dan dia bertanya, lalu kemana saya harus pergi untuk mengikuti ujian Akademi Hongmeng? Kantor pusat Akademi Hongmeng berada di pegunungan alam semesta primordial, sangat jauh dari sini, namun, Akademi Hongmeng telah mendirikan cabang di banyak kerajaan dan kekaisaran. Ada cabang Akademi Hongmeng di kota kerajaan negara api surgawi, dan mereka menerima siswa baru setiap bulan Juli dan Agustus. Tuan muda tetap bisa bergabung dengan kampus cabang api surgawi, kata Lutua. Yang Xiaotian mengangguk, jadi dia akan menanyakan besok tentang kapan tepatnya pendaftaran kampus cabang api surgawi Akademi Hongmeng dibuka dan tahun ini akan didaftarkan, lalu pergi ke kamar dagang api surgawi untuk membeli obat surgawi 90 juta tahun dan air suci Dao 90 juta tahun. Keesokan harinya, Yang Xiaotian dan Old Lu tiba di Akademi Hongmeng. Akademi Hongmeng terletak di kawasan paling makmur di kota kerajaan api surgawi, dengan pintu masuk luar biasa megah yang seluruhnya terbuat dari satu blok penuh batu suci purba, dipenuhi dengan energi suci purba yang kuat. Berdiri di depan pintu masuk Akademi Hongmeng, tubuh surgawi alam semesta primordial Yang Xiaotian dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Yang Xiaotian dan Old Lu mendekati kantor perekrutan di samping gerbang. Saat itu bulan Juni, dan mungkin karena masih pagi, kantor rekrutmen tidak terlalu ramai, hanya seorang guru perempuan yang duduk di ruangan itu, dengan malas membolak-balik buku rahasia alkimia, sambil menyilangkan kaki. Petik terbalik. Bab 1676, Alam Konfirmasi Dao, hanya satu orang. Permisi, Guru, bolehkah saya tahu kapan Akademi Hongmeng mulai menerima siswa baru tahun ini? Saya ingin mendaftar untuk ujian masuk Akademi Hongmeng. Yang Xiaotian berjalan mendekat dan mengepalkan tangannya. Guru perempuan itu cukup menarik, dan setelah mendengar kata-katanya, dia memutar matanya ke atas untuk melirik Yang Xiaotian, lalu melanjutkan membaca buku rahasia alkimia, sambil masih menyilangkan kakinya. Melihat guru perempuan itu tidak menjawab, Yang Xiaotian berbicara lagi, maaf, guru perempuan, bolehkah saya tahu kapan Akademi Hongmeng mulai menerima siswa tahun ini? Saya ingin mendaftar untuk ujian mahasiswa baru Akademi Hongmeng. Mendengar Yang Xiaotian meninggikan suaranya dan memanggilnya guru perempuan, ia memelototi Yang Xiaotian dengan tidak sabar, guru perempuan apa? Aku tidak mendengarmu tadi, kenapa berteriak-teriak? Tidakkah kamu lihat aku sedang sibuk? Tunggu sampai aku selesai. Setelah berbicara, dia terus membolak-balik buku rahasia alkimianya. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Wanita ini, apakah dia sibuk? Begitu sibuknya sampai tidak punya waktu untuk menjawab. Di kehidupan sebelumnya, ketika saya pergi ke kantor-kantor tertentu untuk mengurus berbagai hal,
orang tersebut sedang membaca koran sementara Yang Xiaotian menjelaskan dokumen apa yang dibutuhkannya, dan orang tersebut melanjutkan membaca. Ketika Yang Xiaotian mengulangi perkataannya, orang tersebut juga tidak sabar, berkata, "Kenapa teriak-teriak, tidak lihat aku sedang sibuk. Tunggu sampai saya selesai sebelum berbicara." Lu Tua, melihat sikap kasar wanita itu terhadap Yang Xiaotian, langsung bersikap tegas, "Bukankah kamu guru perempuan? Haruskah kami memanggilmu guru laki-laki?" Wanita itu jelas tidak menyangka seorang pelayan yang dibawa Yang Xiaotian akan berbicara kepadanya seperti itu, dan tiba-tiba berdiri, "Beraninya kau." Tepat pada saat itu, seorang guru laki-laki mendekat dari jauh dan melihat wanita itu sedang marah, bertanya dari kejauhan, "Guru He, apa yang terjadi?" Wanita itu, He Mei, ketika melihat guru laki-laki itu tiba, menahan amarahnya dan menunjuk Yang Xiaotian dan Lu Tua. Anak ini dan pembantunya datang untuk menanyakan kapan pendaftaran dimulai, sikap mereka sombong dan sangat kasar. Guru laki-laki Su Hong memiliki sedikit pemahaman mengenai temperamen He Mei, dan tersenyum pada Yang Xiaotian, "Teman muda, Akademi Hongmeng kita akan memulai pendaftaran bulan depan, kembalilah pada tanggal 1 bulan depan." Lalu bertanya dengan santai, "Hanya ingin tahu, di alam manakah kamu sekarang, sahabat muda?" Karena pendaftaran memerlukan dokumentasi, tanyanya dengan santai. "Saat ini, aku berada di puncak tahap akhir lapisan pertama konfirmasi Dao," kata Yang Xiaotian. Su Hong tertegun. He Mei tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya, "Kupikir kau semacam master, ternyata kau hanya berada di puncak tahap akhir Dao Confirming First Layer." Kemudian He Mei melanjutkan, "Seseorang di puncak tahap akhir lapisan pertama konfirmasi Dao bahkan berani mendaftar untuk ujian mahasiswa baru Akademi Hongmeng, hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri." Meskipun ujian mahasiswa baru Akademi Hongmeng tidak membatasi pendaftaran alam Dao, setiap kali Akademi Hongmeng mendaftar, hampir semua pendaftar berasal dari alam suci. Guru laki-laki Su Hong setelah mendengar ini juga menggelengkan kepalanya pada Yang Xiaotian, "Teman muda, ranahmu terlalu rendah saat ini, kamu tidak akan lulus ujian Akademi Hongmeng kami, kamu harus menunggu sampai kamu menerobos ke alam suci sebelum datang." "Aku akan kembali tanggal 1 bulan depan," kata Yang Xiaotian tanpa membantah lagi, lalu pergi bersama Lu Tua. He Mei mencibir dingin saat Yang Xiaotian berkata dia akan kembali pada tanggal 1 bulan depan, orang bodoh yang tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Dia masih mengira dirinya adalah Master Sanyai. Guru laki-laki Su Hong juga menggelengkan kepalanya, menganggap Yang Xiaotian agak tidak praktis. Setelah pergi, Yang Xiaotian bertanya kepada Lu Tua, "Apakah sangat sulit bagi seseorang di alam Dao untuk lulus ujian Akademi Hongmeng?" Oud Lu mengangguk, merasa sedikit malu, "Sangat sulit untuk lulus. Akademi Hongmeng telah berdiri selama 1.000.000 tahun. Meskipun banyak murid Dao Realem telah berpartisipasi dalam ujian mahasiswa baru Akademi Hongmeng selama waktu itu, hanya satu orang yang berhasil lulus. Hanya satu orang yang berhasil lulus dalam 1.000.000 tahun. Bayangkan kesulitannya. Orang ini bernama Mu Sanyai." Ketika Lu Tua menyebut Mu Sanyai, wajahnya penuh kekaguman. Mu Sanyai ini memiliki bakat yang luar biasa. Ketika dia berada di alam Dao, dia berhasil mengolah 50.000 roda suci cincin segudang. Itu 50.000 roda suci cincin segudang. Benar-benar tak tertandingi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin karena ini, dia bisa lulus ujian mahasiswa baru Akademi Hongmeng. Wajah Yang Xiaotian tetap tenang, 50.000 roda suci cincin segudang. Bakat musanya memang mengagumkan, mampu mengolah 50.000 roda suci cincin segudang. Yang Xiaotian dan Lu Tua tiba di kamar dagang api surgawi. Kamar dagang api surgawi adalah kamar dagang terbesar di negara api surgawi. Kali ini, Yang Xiaotian berencana membeli obat surgawi 90 juta tahun, dan menggunakan sisanya untuk membeli air suci Dao lapisan ke-9 tertinggi. Setelah tiba di kamar dagang api surgawi, Yang Xiaotian menuju ke konter untuk membeli obat surgawi dan air suci Dao, dan memberitahu petugas bahwa ia ingin membeli obat surgawi 90 juta tahun dan 1.000 unit air suci Dao lapisan ke-9 tertinggi. Karena Yang Xiaotian tidak menyembunyikan auranya, petugas itu melihat Yang Xiaotian, seorang individu di alam lapisan pertama pengonfirmasi Dao, sedang membeli obat surgawi 90 juta tahun dan air suci Dao. Ia tertegun, tetapi tidak banyak bicara. Setelah Yang Xiaotian membayar batu suci Dao kelas rendah secukupnya, ia menyerahkan obat surgawi dan air suci Dao tersebut kepada Yang Xiaotian. "Sepertinya aku harus segera berkultivasi ke alam suci. Meninggalkan ruangan," pikir Yang Xiaotian. "Jika tidak,
Individu alam Dao yang datang untuk membeli obat surgawi 90 juta tahun dan air suci Dao akan selalu dipandang berbeda. Yang Xiao Tian semakin menyadari apa yang dikatakan Guru Ding, bahwa status alam Dao di alam suci hanyalah seorang pelayan, budak. Sekembalinya ke rumah, Yang Xiao Tian memutuskan untuk memberikan setengah dari air suci Dao lapisan ke-9 tertinggi kepada Guru Ding, yang menggelengkan kepalanya, tidak perlu, Anda lebih membutuhkan air suci Dao lapisan ke-9 tertinggi daripada saya sekarang. Setelah kamu lulus ujian Akademi Hongmeng dan menjadi murid Akademi Hongmeng, lebih kaya, kamu bisa memberikannya kepadaku. Yang Xiao Tian mengangguk. Sepertinya jika seseorang di alam Dao dapat lulus ujian mahasiswa baru Akademi Hongmeng, ada hadiahnya. Master Ding berkata, kamu harus bertanya tentang hadiah spesifiknya. Setelah mendengar hal ini dari Master Ding, Yang Xiao Tian bertanya kepada Lu Tua apakah dia tahu jika ada hadiah bagi mereka yang berhasil melewati ujian mahasiswa baru Akademi Hongmeng di alam Dao. Lu Tua tercengang, memikirkannya, dan berkata, sepertinya ada hal seperti itu, tetapi hanya musanya yang berhasil melewatinya dalam sejuta tahun, aku tidak yakin tentang hadiahnya. Lalu berkata, nanti saya tanyakan lagi. Tak lama kemudian, Pak Tua Lu kembali dari penyelidikan dan berkata pada Yang Xiao Tian, Tuan Muda, aku telah menemukan bahwa jika seseorang di alam Dao lulus ujian masuk Akademi Hongmeng, hadiahnya adalah obat surgawi 100 juta tahun. 10.000 unit air suci Dao lapisan ke-9 tertinggi. 10 juta batu suci Dao kelas rendah. Mendengar ini, Yang Xiao Tian menjadi sangat gembira. Obat surgawi 100 juta tahun. Jika dia memiliki obat surgawi 100 juta tahun, dia tidak hanya bisa menembus ke lapisan kedua peneguhan Dao, tetapi juga berharap bisa menembus ke puncak tahap akhir lapisan kedua peneguhan Dao. Bahkan mungkin dapat secara langsung memengaruhi tahap awal dari lapisan ketiga konfirmasi Dao. Selain itu, ia saat ini kekurangan air suci Dao lapisan ke-9 tertinggi dan batu suci Dao kelas rendah. Jika ia memiliki 10.000 unit air suci Dao lapisan ke-9 tertinggi dan 10 juta batu suci Dao kelas rendah, itu akan sangat meringankan kebutuhan mendesaknya. Namun, Lu Tua menggelengkan kepalanya dan berkata, hadiah Akademi Hongmeng agak pelit. Bab 1677, apakah kau pikir ujian masuk hanya untuk bersenang-senang? Bagi mereka yang berada di alam konfirmasi Dao, hadiah Akademi Hongmeng sudah cukup bagus, tetapi bagi para ahli seperti Lu Tua di levelnya, hadiah seperti itu sungguh pelit. Yang Xiao Tian menyadari ketidakpuasan Lu Tua dan tertawa, Lu Tua, hadiah-hadiah ini sudah cukup bagus, kita seharusnya merasa puas. Setidaknya dengan pahala ini, semua tubuh surgawinya dapat sepenuhnya berubah menjadi tubuh suci. Jadi, pada hari-hari berikutnya, Yang Xiao Tian tidak pergi kemanapun dan tetap tinggal di kediamannya, menelan air suci Dao lapisan ke-9 untuk berkultivasi. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, dia memutuskan untuk terlebih dahulu mengubah tubuh surgawi alam semesta primordialnya menjadi tubuh suci Hongmeng. Karena dia harus berpartisipasi dalam penilaian siswa baru Akademi Hongmeng bulan depan, dia mungkin membutuhkannya. Terlebih lagi, jika dia memasuki Akademi Hongmeng di masa depan, tubuh surgawi alam semesta primordial akan tetap penting. Maka, Yang Xiao Tian mengerahkan segenap upayanya, mengolah tubuh surgawi alam semesta primordial secara penuh. Adapun obat surgawi 90 juta tahun itu, dia akan mengonsumsinya dan mengolahnya setelah lulus penilaian Akademi Hongmeng. Setiap hari, Yang Xiao Tian menelan 10 teguk air suci Dao lapisan ke-9 untuk berkultivasi. Ini adalah batas hariannya sekarang, dia hanya bisa memurnikan 10 teguk air suci Dao lapisan ke-9 sehari. Dalam sekejap mata, hari pertama bulan berikutnya pun tiba. Baru saat itulah Yang Xiao Tian dan Outlu meninggalkan kediaman dan menuju Akademi Hongmeng. Adapun singa api, ia tinggal di kediamannya untuk menjaganya. Saat Yang Xiao Tian dan Outlu sedang dalam perjalanan menuju Akademi Hongmeng, mereka tiba-tiba mendengar suara gembira, saudara Yang. Yang Xiao Tian menoleh dan melihat Liao Zifan dari persekutuan dagang Fenglin menatapnya dengan gembira dari jauh, itu benar-benar Anda, saudara Yang. Namun, saat ini, Liao Zifan sedang bersama sekelompok ahli dari persekutuan perdagangan Fenglin, yang dipimpin oleh seorang wanita cantik. Liao Zifan menghampiri Yang Xiao Tian dan tersenyum, saudara Yang, sudah berapa lama kau di kota kerajaan? Bukankah aku sudah bilang untuk datang ke serikat dagang Fenglin dan menemuiku saat kau tiba? Yang Xiao Tian sedikit malu, lalu tersenyum, aku berencana untuk menemuimu dalam beberapa hari. Awalnya,
dia berencana untuk mencari Liao Zifan setelah lulus penilaian siswa baru Akademi Hongmeng, tetapi dia secara tak terduga bertemu dengannya hari ini. Liao Zifan tersenyum pada Yang Xiaotian, "Saudara Yang, perkenalkan, ini nona kita." Wanita cantik itu tak lain adalah Xiao Hong, putri Presiden Persekutuan Dagang Fenglin. Yang Xiaotian menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Xiao Hong. Liao Zifan berkata kepada Xiao Hong, "Nona, ini saudara Yang. Saya bertemu dengannya di hutan kayu besi beberapa hari yang lalu. Saudara yang sangat berbakat, dan saya bahkan mempertimbangkan untuk mengundangnya bergabung dengan Serikat Dagang Fenglin kita." Sangat berbakat, mengundangnya untuk bergabung dengan Serikat Dagang Fenglin kita. Pada saat ini, pakar lain dari Serikat Dagang Fenglin angkat bicara, "Liao Zifan, menurutmu siapapun bisa begitu saja bergabung dengan Serikat Dagang Fenglin kita?" Pakar dari Serikat Dagang Fenglin ini bernama Chen Yong. Karena iri karena Liao Zifan disukai oleh ketua mereka, ia selalu memandang rendah Liao Zifan. Melihat Liao Zifan merekomendasikan Yang Xiaotian, Xiao Hong bertanya, "Tuan muda yang ini, di alam mana dia berada?" "Aku baru saja mencapai puncak lapisan pertama konfirmasi Dao," jawab Yang Xiaotian jujur. Xiao Hong dan yang lainnya terkejut ketika mendengar itu. Puncak lapisan pertama konfirmasi Dao. Chen Yong tertawa terbahak-bahak, "Puncak lapisan pertama pengukuhan Dao. Haha, lucu sekali. Liao Zifan, kau merekomendasikan seseorang di lapisan pertama pengukuhan Dao untuk bergabung dengan Serikat Dagang Fenglin kita. Apakah menurutmu Serikat Dagang Fenglin kita menerima pengemis? Atau apakah Anda begitu berani merekomendasikan seseorang hanya karena Presiden menghargai Anda?" Wajah Liao Zifan agak muram, dan dia menatap Chen Yong dengan dingin. Hanya saja dia tidak menyangka Yang Xiaotian hanya berada di alam konfirmasi Dao, dan tepat di puncak lapisan pertama konfirmasi Dao. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiao Hong. Xiao Hong berkata kepada Yang Xiaotian, "Tuan muda Yang, untuk bergabung dengan Serikat Dagang Fenglin kami, Anda harus setidaknya berada di alam suci." Kemudian ia menambahkan, "Namun, karena Anda direkomendasikan oleh pengawal Liao, begini saja, saya telah memelihara kuda Phoenix putih. Anda bisa datang ke Serikat Dagang Fenglin kami dan membantu saya mengurusnya. Aku akan memberimu 300 batu suci Dao tingkat rendah setiap bulan." Mendengar Nona Xiao Hong dari Serikat Dagang Fenglin menawarinya pekerjaan untuk mengurus kuda dengan mempertimbangkan wajah Liao Zifan, Yang Xiaotian tersenyum dalam hati, tidak ambil pusing dengan wanita itu, dan pergi bersama Lu Tua. Liao Zifan membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Lu Tua menatap Xiao Hong, yang membuatnya gelisah. Melihat kepergian Yang Xiaotian, Chen Yong mencibir, hanya Nona yang bersedia menerima beberapa pelayan lapisan pertama pengkonfirmasi Dao dan memberinya 300 batu suci Dao kelas rendah sebulan. Tapi anak itu tidak tahu apa yang baik untuknya, bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih. "Kalau aku akan menamparnya beberapa kali." Xiao Hong melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi, kita menuju Akademi Hongmeng." Dia juga akan pergi ke Akademi Hongmeng hari ini untuk mendaftar penilaian siswa baru. Setelah mengatakan itu, dia memimpin rombongan menuju Akademi Hongmeng. Chen Yong tertawa dari belakang, "Siapa yang tidak tahu kalau Nona adalah talenta ternama di negara api surgawi kita. Dengan bakat Nona, lulus ujian Akademi Hongmeng itu mudah." Orang lain tertawa, "Saya pikir Nona bisa mendapat tempat pertama dalam penilaian siswa baru Akademi Hongmeng ini." Yang lain menimpali dengan sanjungan, gelombang pujian. Tak lama kemudian, Xiao Hong dan rombongan dari Fenglin Commerce Guild tiba di gerbang Akademi Hongmeng. Namun, yang mengejutkan semua orang dari Fenglin Commerce Guild adalah mereka melihat Yang Xiaotian di sana. Yang Xiaotian dan Old Lu juga telah tiba di gerbang Akademi Hongmeng, dan mereka berjalan menuju area pendaftaran. Apa anak ini benar-benar berencana mendaftar untuk penilaian siswa baru Akademi Hongmeng? Chen Yong tertawa melihat ini, lapisan pertama pengukuhan Dao datang untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Hongmeng. Ini bukan sekedar masalah kesombongan. Melihat hal ini, Xiao Hong menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Liao Zifan, "Penjaga Liao, sebaiknya kamu kurangi interaksi dengan orang-orang seperti ini di masa depan." Seorang lapisan pertama pengkonfirmasi Dao menghadiri penilaian siswa baru Akademi Hongmeng, bukankah itu menggelikan? Jika persekutuan dagang Fenglin dikaitkan dengan seseorang seperti ini, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Liao Zifan tidak tahu harus berkata apa,
saat dia melihat Yang Xiaotian berjalan menuju pendaftaran siswa baru dengan ekspresi yang rumit. Pada saat ini, Yang Xiaotian dan Outlu tiba di area pendaftaran. Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran adalah guru perempuan yang mereka temui sebelumnya. He Mei mengerutkan kening ketika melihat Yang Xiaotian berani mendaftar. Kau, di lapisan pertama pengukuhan Dao, malah di sini untuk mendaftar. Apa kau pikir mengikuti penilaian Akademi Hongmeng itu mudah? Apa kau pikir itu menyenangkan? Jelas, dia mengira Yang Xiaotian menganggapnya sebagai lelucon. Berpartisipasi dalam penilaian siswa baru Akademi Hongmeng hanya untuk bersenang-senang. Semua murid yang datang untuk mendaftar menatap Yang Xiaotian dengan ekspresi aneh. Yang Xiaotian menatap He Mei dan berkata, Akademi Hongmeng tidak memiliki aturan yang melarang mereka yang berada di lapisan pertama konfirmasi Dao untuk mendaftar penilaian siswa baru, kan? He Mei mendengus dan tidak berkata apa-apa, karena tidak ada aturan seperti itu di Akademi Hongmeng, jadi dia tidak punya pilihan selain mendaftarkan Yang Xiaotian, mencatat nama dan wilayah kekuasaannya. Setelah mendaftarkan Yang Xiaotian, He Mei menyerahkan token identitas kepadanya untuk penilaian, lalu menatapnya tajam, aku akan mencari tahu kamu berasal dari keluarga mana. Bab 1678, benarkah Xiao Hong? Setelah memperoleh token identitas ujian, Yang Xiaotian pergi ke ruang tunggu untuk menunggu instruksi ujian. Saat senja tiba, dan setelah pendaftaran ditutup, He Mei tiba di ruang tunggu untuk memberitahu Yang Xiaotian dan yang lainnya bahwa, seperti tahun-tahun sebelumnya, tugas ujian adalah melewati Hongmeng Divine Hall. Mereka yang bisa melewati Aula Hongmeng dalam 10 hari bisa menjadi mahasiswa baru Akademi Hongmeng, ujar He Mei dingin. Aula Hongmeng penuh bahaya, bahkan murid di alam konfirmasi Dao pun kemungkinan besar akan mati jika mereka mencoba melewatinya. Masih ada kemungkinan untuk mengundurkan diri dari ujian pada titik ini, tambahnya. Jelas, kata-katanya ditujukan dengan sengaja. Dia menatap Yang Xiaotian dengan tatapan dingin dan keras. Dalam pendaftaran ujian mahasiswa baru Akademi Hongmeng, pihak akademi memperbolehkan peserta untuk mengundurkan diri di tengah jalan dan tidak mengikuti ujian, tetapi jika mereka mengundurkan diri, mereka akan dikenakan sanksi oleh akademi. Tentu saja, hukuman lebih baik daripada kematian. Yang Xiaotian duduk di sana, mengabaikan He Mei. Melihat hal ini, He Mei tidak berkata apa-apa lagi. Setelah itu, He Mei memimpin Yang Xiaotian dan yang lainnya ke depan Hongmeng Divine Hall. Di depan Hongmeng Divine Hall berdiri sebuah gambar suci. Gambar suci ini persisnya adalah milik Taois alam semesta primordial. Ketika Yang Xiaotian dan murid-murid lainnya tiba di hadapan gambar suci Taois alam semesta primordial, gambar itu memancarkan cahaya redup, namun cahayanya sangat lemah dan singkat sehingga hampir tidak terlihat dalam sinar matahari. Saat cahaya redup terpancar dari gambar suci Taois alam semesta primordial, He Mei kebetulan sedang melihat ke arah itu, dan dia terkejut, lalu menatap gambar itu dengan curiga, tetapi tidak memancarkan cahaya lebih lanjut. Apakah aku baru saja melihat sesuatu? Tanyanya dalam hati. Dia membungkuk sedikit ke arah gambar suci Taois alam semesta primordial, memberi hormat, lalu datang ke hadapan Aula Surgawi Hongmeng, menggunakan teknik rahasianya untuk membuka pintu masuk agungnya. Dia lalu membiarkan Yang Xiaotian dan yang lainnya masuk. Dan mengingatkan mereka bahwa mereka hanya punya waktu 10 hari. Saat pintu Aula Suci Hongmeng terbuka, Xiao Hong dan sekelompok murid menyerbu masuk. Yang Xiaotian juga masuk ke dalam. Setelah semua murid tahun ini masuk, pintu Aula Surgawi Hongmeng ditutup. Yang Xiaotian mendapati dirinya sendirian di dalam aula besar itu. Ruang dalam Aula Suci Hongmeng ini membentuk wilayahnya yang unik, semua murid yang masuk dipindahkan ke ruang independen, jadi Yang Xiaotian tidak melihat Xiao Hong dan yang lainnya. Tentu saja, meskipun dia dan Xiao Hong dikirim ke tempat yang berbeda dan mandiri, isi ujian masing-masing orang tetap sama. Di hadapan mereka berdiri sebuah prasasti surgawi. Yang Xiaotian mendekati prasasti surgawi. Pada prasasti itu tertulis rune Dao yang perkasa, mendalam dan tak terduga. Ini adalah prasasti surgawi Hongmeng. Aula suci Hongmeng terdiri atas 10 tingkat, yang masing-masing tingkat menampilkan prasasti suci Hongmeng. Hanya dengan memahami misteri yang terukir pada prasasti ini seseorang dapat maju ke tingkat berikutnya. Secara umum, para pengikut di alam konfirmasi Dao tidak dapat memahami prasasti surgawi Hongmeng ini. Mereka mengandung misteri Dao yang mendalam. Hanya mereka yang mencapai alam suci, mengembangkan hati Dao, dapat memahami misteri Dao. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi seorang murid alam konfirmasi Dao untuk lulus ujian mahasiswa baru Akademi Hongmeng.
Lebih jauh lagi, upaya memahami prasasti-prasasti ini di alam konfirmasi Dao berisiko besar menimbulkan reaksi keras, yang dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Yang Xiaotian menatap prasasti surgawi Hongmeng di hadapannya dan tersenyum. Meskipun prasasti ini lebih mendalam daripada teknik surgawi alam semesta primordial yang dipraktikkannya, keduanya berasal dari sumber yang sama, jadi, hanya dengan sekali lihat, dia hampir memahaminya. Yang Xiaotian kemudian melihatnya untuk kedua kalinya. Setelah menyelesaikan pengamatan kedua, dia telah memahami sepenuhnya semua misteri prasasti itu. Setelah menguraikan prasasti surgawi tingkat pertama, Yang Xiaotian melambaikan tangannya, memanggil sebuah rune dan menanamkannya pada prasasti tersebut. Seketika, prasasti surgawi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Semua rune yang tertulis di atasnya bersinar penuh. Dengan semua runenya bersinar, kemegahan aula suci melonjak, sebuah cincin emas muncul tinggi di udara, dan cincin emas ini berputar tanpa henti. Semua orang terkejut. Apakah seseorang benar-benar telah lulus level pertama? Akan tetapi, Hongmeng Divine Hall baru dibuka sekitar 1/4 jam. Di luar aula, He Mei juga tercengang. Aula suci Hongmeng telah berdiri selama 1.000.000 tahun, namun tak seorang pun pernah melewati tingkat pertama dalam waktu hanya 1/4 jam sejak pembukaannya. Rekor tercepat yang pernah dicapai seseorang adalah 1 jam. Siapa dia? Mungkinkah Nona Xiao Hong dari Serikat Dagang Fenglin? Kerumunan bergumam dalam spekulasi. Lagi pula, di antara murid-murid yang mendaftar untuk ujian, Xiao Hong dari Persekutuan Dagang Fenglin adalah yang paling berbakat. Pasti nona kita. Aku selalu bilang nona kita pasti juara pertama di ujian mahasiswa baru Akademi Hongmeng ini. Seru seorang pakar dari Serikat Dagang Fenglin yang resah. Chen Yong pun tersenyum gembira, cepat beritahu ketua tentang kabar baik ini. Ketua dan istrinya pasti akan sangat senang mendengarnya. Dalam waktu singkat, para ahli dari Persekutuan Dagang Fenglin bergegas melaporkan berita menggembirakan ini kepada ketua mereka. Sementara itu, He Mei segera melaporkan situasi tersebut kepada Tang Chang, kepala kampus cabang api surgawi Akademi Hongmeng. Tang Chang sedang berdiskusi dengan wakil kepala sekolah Siekyu tentang kompetisi taming bis kerajaan api surgawi yang akan datang, ketika tiba-tiba, ia menerima jimat pesan He Mei. Setelah membacanya, ia terkejut. Dia lalu menyerahkan jimat itu kepada Siekyu untuk dibaca juga. Setelah membacanya, Siekyu sama terkejutnya dan gembiranya, tertawa terbahak-bahak. Xiao Hong, gadis itu, sungguh mengejutkan dan menyenangkan, melewati lantai pertama aula Hongmeng dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Pesan He Mei menyatakan bahwa seseorang telah melewati tingkat pertama aula Hongmeng dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dan orang ini kemungkinan adalah Xiao Hong. Tang Chang dan Siekyu berhubungan baik dengan ketua Serikat Dagang Fenglin dan mengenal putrinya, Xiao Hong. Tang Chang pun tertawa riang, Nona Xiao Hong ditakdirkan untuk bersinar terang di masa depan. Kemudian, keduanya mengirimkan jimat balasan kepada He Mei, yang berisi instruksi agar terus memberi kabar terbaru tentang situasi di Aula Suci Hongmeng. Meskipun pesan He Mei mengisyaratkan kemungkinan besar itu adalah Xiao Hong, dia tidak sepenuhnya yakin, tetapi keduanya sudah berasumsi bahwa itu adalah dia. Setelah melewati tingkat pertama, pintu-pintu ke tingkat kedua aula besar otomatis terbuka untuk Yang Xiaotian, dan ia pun masuk ke dalam, sekali lagi menghadap prasasti surgawi Hongmeng. Kali ini, prasasti surgawi lebih besar dari yang pertama, dengan lebih banyak prasasti dan makna yang lebih dalam. Namun, seperti sebelumnya, Yang Xiaotian memahaminya sepenuhnya pada tontonan keduanya. Dia kembali menyulap rune dengan tangannya, mencetaknya ke prasasti surgawi Hongmeng kedua. Prasasti surgawi Hongmeng memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di luar, semua orang memusatkan perhatian pada Hongmeng Divine Hall, dan tiba-tiba, mereka melihat aula itu bersinar terang sekali lagi, sebuah cincin emas yang lebih besar muncul, menerangi seluruh alun-alun. He Mei dan semua orang lainnya tercengang. Tidak mungkin, tidak 1/4 jam lagi. Seru seorang murid yang tercengang. Apakah Xiao Hong juga berhasil menguraikan level kedua dalam waktu kurang dari 1/4 jam? Namun He Mei tidak yakin, mungkinkah itu benar-benar Xiao Hong.